Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helambang Kusuma Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penarikan SDM. Penarikan SDM atau rekrutmen adalah proses pencarian dan seleksi calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini merupakan salah satu tahap penting dalam manajemen SDM karena bertujuan untuk mendapatkan calon karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penarikan adalah tindakan mengambil sesuatu dari suatu tempat atau orang dalam konteks keuangan. Penarikan adalah tindakan mengambil uang dari rekening bank atau instrumen keuangan lainnya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai melalui transfer antar bank atau melalui kredit. Mencari dan menarik calon. Mencari dan menarik calon adalah proses yang penting untuk bisnis apapun. Proses ini melibatkan mengidentifikasi calon yang memenuhi syarat untuk posisi tertentu dan kemudian menggunakan berbagai strategi yang menarik untuk menarik perhatian mereka. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencari dan menarik calon. Salah satunya adalah mengidentifikasi calon yang memenuhi syarat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi calon yang memenuhi syarat untuk posisi tertentu. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keterampilan, pengalaman, dan pendidikan. 2. Kembangkan pesan yang menarik. Setelah calon yang memenuhi syarat telah diidentifikasi, perlu dikembangkan pesan yang menarik untuk menarik perhatian mereka. Pesan ini harus jelas, singkat, padat, dan menarik. 3. Gunakan berbagai saluran. Pesan dapat disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk iklan, media sosial, dan acara networking. Keempat, ikuti up. Penting untuk mengikuti up dengan calon yang tertarik untuk mengetahui apakah mereka memiliki pertanyaan atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang posisi tersebut. Tujuan penarikan SDM. Tujuan penarikan SDM adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penarikan SDM yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Tenaga kerja yang berkualitas dapat bekerja lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk atau jasa. Tenaga kerja yang berkualitas dapat menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Tenaga kerja yang berkualitas dapat membantu perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain. Secara umum, tujuan penarikan SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek untuk mengisi posisi yang kosong secara cepat dan tepat, dan juga ada tujuan jangka panjang, yaitu untuk membangun tim kerja yang kuat dan optimis. Seleksi calon. Seleksi calon SDM adalah proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan. Tujuan seleksi adalah memilih jumlah tenaga kerja yang diinginkan dan sejumlah tenaga kerja yang tersedia untuk menghindari terjadinya kecurangan dan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Proses seleksi calon SDM umumnya terdiri dari berbagai tahap, yaitu tahap rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk menarik calon karyawan yang memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Proses rekrutmen dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, website, media sosial, dan jejaring kerja. Ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi adalah proses untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan oleh calon karyawan. Dokumen yang biasanya diminta dalam seleksi administrasi antara lain CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, nilai, dan sertifikat keahlian. Dan juga ada wawancara. Wawancara adalah proses untuk menilai kemampuan dan kepribadian calon karyawan. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau video call. Juga ada tes. Tes adalah proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan,
dan kemampuan calon karyawan. Tes yang biasanya digunakan dalam seleksi calon SDM antara lain tes tertulis, tes psikologi, dan tes praktik. Pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan adalah proses untuk memastikan bahwa calon karyawan memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan melakukan seleksi calon SDM yang efektif, perusahaan dapat mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berikut adalah beberapa tes untuk melakukan seleksi calon SDM yang efektif. Tentukan persyaratan dan standar yang jelas. Persyaratan dan standar yang jelas akan memudahkan dalam proses seleksi. Persyaratan dan standar tersebut harus mencakup kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Juga ada gunakan berbagai metode seleksi. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, gunakan berbagai metode seleksi. Metode seleksi yang berbeda akan memberikan penilaian yang berbeda pula terhadap calon karyawan. Lakukan penilaian secara objektif. Penilaian harus dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti perasaan, penampilan, atau agama. Lakukan tindak lanjut. Setelah proses seleksi selesai, lakukan tindak lanjut terhadap calon karyawan yang tidak lolos. Tindak lanjut dapat berupa pemberian feedback atau informasi mengenai peluang kerja di masa depan. Kesimpulan penarikan SDM. Penarikan SDM adalah proses untuk mendapatkan kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang tersedia di suatu perusahaan. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti iklan, lowongan, rekrutmen langsung, dan referensi. Penarikan SDM adalah proses penting untuk mendapatkan kandidat yang berkualitas. Ada berbagai cara untuk melakukan penarikan SDM dan perusahaan harus memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Proses penarikan SDM harus dilakukan secara cermat dan profesional untuk mendapatkan kandidat yang terbaik. Berikut adalah beberapa tips untuk melakukan penarikan SDM yang efektif. Pertama, tentukan kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi yang akan diisi. Kedua, buat iklan lowongan yang menarik dan informatif. Yang ketiga, gunakan berbagai saluran untuk menyebarkan iklan lowongan. Yang keempat, lakukan seleksi kandidat secara cermat. Yang kelima, buat penawaran kerja yang menarik. Penarikan SDM yang efektif dapat membantu perusahaan mendapatkan kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya. Kandidat yang berkualitas akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan penarikan SDM. Yang pertama, kualitas iklan lowongan. Yang kedua, saluran penyebaran iklan lowongan. Yang ketiga, kualitas proses seleksi kandidat. Yang keempat, kualitas penawaran kerja. Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan keberhasilan penarikan SDM. Sepertinya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Bye-bye.